Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana kajian kita? Makna sabar. Ya. Kita masih membahas tentang inti dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Kemarin alhamdulillah kita telah jelaskan bahwa ada 4 kewajiban seorang muslim jika dia ingin selamat atau bahagia dunia dan akhirat. Ada 4 kewajiban seorang muslim jika dia ingin selamat, keluar dari kebinasaan, keluar dari kesengsaraan, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Belajar agama. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkan agama. Kemudian yang ketiga apa? Mendakwahkan agama ini. Kemudian yang keempat apa? Sabar. Yang keempat sabar, baik dalam belajar, dalam beramal maupun dalam berdakwah. Semuanya harus sabar. Kemudian kemarin telah kita jelaskan pelajaran apa yang paling wajib kita pelajari. Murojaah dulu. Pelajaran apa yang paling wajib kita pelajari? Makanya saya bilang, boleh nengok buku. Buat satu buku itu khusus. Misalnya beli buku kecil saja, khusus usul salasah. Jadi serba-serbi usul salasah atau salasatul usul kita tahu. Orang mau cerita apapun tentang salasatul usul kita punya catatannya. Tapi kalau di situ ada di situ semua, bingung itu. Yang mana lah kemarin itu. Ya. Pelajaran apa yang paling wajib kita pelajari? 1, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran yang paling harus kita pelajari.
yang tak boleh seorang muslim tidak mempelajarinya. Tak boleh. Apapun tugasnya, apapun kerjaannya, apapun statusnya, kaya atau miskin, PNS atau rakyat, pegawai atau tidak, punya kerja atau tidak, nikah atau belum, dia wajib belajar tentang mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Itu wajib. Kemudian yang kedua kewajiban kita tadi disebutkan mengamalkan Islam. Bagaimana maksud mengamalkan Islam secara umum? Masih ingat dah? Maksud mengamalkan Islam secara umum. Jika dalil tersebut bersifat informasi, cara mengamalkannya dengan meyakini. Terus? Jika dalil tersebut bersifat perintah dan larangan, cara mengamalkannya dengan menjalankan isinya serta hukumnya. Iya, jangan lupa itu. Kita sering diajak oleh guru-guru kita, mari kita amalkan Al-Quran, mari kita amalkan hadis, mari kita amalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya gimana cara ngamalkan? Kita baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gimana mengamalkan? Ya, gimana? Kita tidak tahu. Kita mau mengamalkannya, tapi kita tidak tahu cara mengamalkan. Maka kewajiban kita yang kedua mengamalkan ilmu, maksudnya secara umum kita masih belajar dasar. Jika isi dalil tersebut berupa informasi, khabar, informasi, maka cara mengamalkannya dengan meyakininya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gimana ngamalkannya? Yakini bahwa Al-Quran itu tak ada salahnya, tidak ada yang perlu diragukan di dalamnya, kitab yang sempurna, dan dialah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin itu, alhamdulillah, sudah kita amalkan itu, ayat itu. Kemudian jika ayatnya atau hadisnya berisi insya, instruksi, perintah atau larangan, jika dia berupa perintah atau larangan, maka cara mengamalkannya dengan menjalankan perintah tersebut atau meninggalkan larangan tersebut, disertai dengan meyakini hukumnya. Misalnya wa aqimus shalah, tegakkan salat, maka kerjakan salatnya, yakini hukumnya wajib. Kalau seandainya kita salat tapi kita tak yakin hukumnya wajib, itu kafir. Kalau ada orang salat tapi tak yakin dia salat itu wajib, itu kafir. Jadi jika ayat tersebut isinya insya, instruksi atau apa? Perintah atau larangan, maka jalankan perintahnya, yakini hukumnya. Tinggalkan larangannya, yakini hukumnya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tinggalkan zina. Tinggalkan hal-hal yang berkaitan dengan zina dan yakini hukumnya zina itu haram. Kalau ada orang tidak berzina namun dia bilang zina halal, kafir. Itu bisakah? Kafir. Jelas atau tidak? Jelas. Ini secara umum seperti itu. Kemudian yang ketiga kewajiban kita apa? Yaitu berdakwah. Apa maksud dakwah kemarin? Apa dakwah? Nanti kita mau berdakwah. Ini wajib bagi siapapun di antara kita. Semua kita wajib berdakwah. Baik punya toko atau karyawan toko, itu wajib berdakwah. Ya, semua, teknisi atau tidak, atau cuman ganti-gantian digores, itu semua wajib berdakwah tanpa terkecuali, sesuai dengan kemampuan kita.
Ya, paling tidak ngajak-ngajak kawan, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kenapa kau buka aurat? Paling tidak gitu-gitu. Main futsal gitu loh. Kok nampak auratnya? Berdakwah sesuai dengan batas kemampuan kita. Pertanyaannya, apa dakwah? Apa dakwah kemarin? Talabun nasi kaffatan ila ittiba'i sabilillahi ala basiratin. Mengajak seluruh manusia, siapapun dia tanpa terkecuali, untuk mengikuti jalan Allah, bukan yayasan, bukan ormas, bukan organisasi, bukan partai. Mengikuti apa? Jalan Allah. Kalau ada orang tak mau dia ngaji sama kita, dia ngaji sama ustadz lain, tapi di ustadz tersebut akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya mantap, tidak ada masalah. Tidak harus dakwah itu mengajak orang ngaji ke tempat kita. Bedakan itu. Dakwah itu bukan ngajak orang ngaji ke tempat kita, sekolah di sekolah kita, gabung di yayasan kita, bukan. Dakwah itu talabun nasi kafatan ila ittiba'i sabilillah, mengikuti agama Allah, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, atas dasar ilmu. Itulah dakwah. Jadi ketika kita ingin berdakwah, kita pastikan dulu yang kita sampaikan itu memang benar. Kalau tak tahu, sampaikan saja yang kita tahu. Yang sudah kita tahu, ayo sholat, itu sudah jelas kita tahu. Tak pun hafal kita dalilnya, itu kita yakin benar. Tapi kalau udah diskusi tentang agama, bilang saja tak tahu. Walaupun dah lama kita ngaji berpuluh-puluh tahun, kalau memang tak tahu, ya sudah tak tahu. Diskusi sama kawan duduk-duduk di warung, bilang tak tahu. Karena dakwah itu ala basirah, terus atas dasar ilmu. Kemudian selanjutnya, kewajiban kita yang keempat yaitu sabar. Apa itu sabar? Secara gampangnya, secara bahasa, sabar itu menahan. Al-habsu. Sabar itu apa? Menahan. Maksudnya gimana? Gampangnya sabar itu menahan diri dari perbuatan yang tidak boleh. Sederhananya begitu. Sabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak boleh. Dari hal-hal yang tidak boleh. Begitu sabar. Misalnya mau disebeng orang gitu. Disebeng, tahu disebeng? Apa namanya itu? Di sini bahasanya apa? Hah? Sama. Disebeng juga paham. Disalib. Malas pula bahasa salib ini. Disalib. Macam paten kali dia menyalip-nyalip. Hampir senggol gitu. Kita marah. Kita mau marah. Ingin rasanya lidah ini mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh. Rasanya seperti itu. Kemudian ketika kita ingin ucapkan, kita tahan. Tak boleh itu. Kita tahan. Itulah yang disebut dengan sabar. Menahan diri. Jelas, sabar. Ada orang buat emosi, sanggup kita memukulnya, kecil badannya. Ini cocok dikasih nih, gitu kan? Tapi kita tahan. Kita tahan tangan kita jangan sampai memukulnya. Itulah yang disebut dengan sabar. Walaupun agak berat di hati itu, tapi kita tahan, itulah yang disebut dengan sabar. Dan itu pahalanya besar. Jelas? Kajian, berat enggak kajian? Apalagi jam 2 siang. Berat itu kajian itu. Berat.
Ya, datang jam 2 siang, jamnya ngantuk, habis makan, pinginnya rebahan, istirahat. Tapi yang berat ini kita tahankan. Kita tahankan diri kita untuk tetap datang. Mata mengantuk kita tahan untuk tetap melek. Ya, badan pingin rebahan kita tahankan untuk tetap duduk. Kita sabar. Itulah yang disebut dengan sabar, menahan diri. Jelas atau tidak? Walaupun agak berat. Sholat malam, bangun tengah malam, berat. Tapi kita tahan, lawan. Nah, itu yang disebut dengan sabar. Ada yang kemalangan, pingin rasanya kita marah-marah, marah sama dokter, marah sama perawat, kan biasa gitu di rumah sakit ya, marah-marah. Tapi kita tahan. Itulah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu sederhananya, gampangnya menahan diri. Jelas atau tidak? Jelas? Nah. Jadi dalam beramal, dalam belajar, dalam berdakwah, dalam menghadapi musibah, semua itu kita harus sabar. Maka ini sabar nih hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Tak sabar kita sholat, ya tak sholat, haram. Jatuh kita ke dalam pelanggaran besar. Tak sabar kita berdakwah, kita tinggalkan dakwah. Tak sabar nanti belajar, kita tinggalkan majelis ilmu. Tak sabar kita dalam beramal, kita tinggalkan amal. Itu bisa jatuh ke dalam pelanggaran besar. Sehingga sabar itu hukumnya apa? Wajib. Kalau tak sabar, namanya apa? Kalau musibah begitu marah-marah, emosi, atau uring-uringan, tak sabar, apa namanya? Di bawahnya sabar namanya al-jaza', dan itu hukumnya haram. Jadi kalau tak sabar, karena sabar ini standar minimal. Jadi sabar itu minimal, hukumnya wajib. Kalau tidak sabar namanya jaza'. Jaza', dan itu hukumnya apa? Haram. Jelas atau tidak? Di atasnya sabar namanya apa? Di atasnya sabar namanya apa? Ridho. Di atasnya sabar namanya ridho. Gimana sabar dengan ridho? Beda-beda tipis. Cuman gampangnya, ridho itu rela. Ridho itu artinya apa? Rela. Orang kita bilang ikhlas. Ya, orang kita sering bilangnya apa? Udahlah, ikhlaskan. Yang dia maksud apa? Ridho. Dan itu di atasnya sabar. Kalau gampangnya, kira-kira sabar itu agak berat di hati, ridho itu agak ringan di hati. Jadi misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita pinginnya memukul, tapi tangan kita tahan, tak jadi kita pukul, di hati itu berat. Namanya apa? Sabar. Kalau seandainya terjadi itu, hati kita tidak berat menerimanya, ya sudahlah, rela kita, namanya apa? Ridho. Pahalanya lebih besar dari sabar. Tapi tak wajib. Yang wajib itu apa? Sabar. Jelas atau tidak? Di atas sabar masih ada lagi. Di atas ridho masih ada, apa namanya? Syukur. Syukur. Kalau ridho, hatinya tidak merasa berat. Kalau syukur, terima kasih, sanggup meninggal keluarga kita. Kalau sabar,
Dia tak mengucap, tak niyahah dia ya. Tidak meraung-raung, dia tahan. Sedih-sedih, berat di hati, berat. Tapi dia tahan. Namanya apa? Sabar. Kalau yang namanya ridho, hatinya tenang, tak apalah berat dirasanya ya. Mungkin ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah, di situ ada hikmah. Itu namanya apa? Ridho. Kalau di atasnya lagi, hatinya bersyukur dengan musibah itu. Sanggup? Ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Sanggup? Ya. Kenapa dia sampai bisa hatinya seperti itu? Karena dia tahu musibah itu pasti mendatangkan pahala, menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Dia paham itu. Sehingga dia bukan lagi sekedar tenang, tapi sudah bersyukur dengan adanya musibah. Tapi bersyukur di sini bukan nanti antum, ya Allah datangkanlah musibah. Bukan, beda itu. Itu nantang namanya. Ya, jangan berdoa nanti, ya Allah banyak kali dosaku, datangkanlah musibah. Jangan. Itu namanya apa? Menantang. Iya kalau sabar. Ya. Jelas atau tidak? Kayaknya jam 2 memang ini. Agak-agak lemas gitu. Jelas atau tidak? Jelas ya. Itu secara gampangnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi itulah 4 hal yang wajib dilakukan seorang muslim, siapapun dia. Siapapun dia. Itu wajib. Pertama, belajar agama. Yang kedua, mengamalkan agama ini. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya. Kemudian yang keempat apa? Sabar. Sabar dalam hal apa? Baik dalam belajar, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan, dalam apa lagi? Musibah. Ya, semua itu kita harus sabar. Jelas atau tidak? Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya atau inti berikutnya, poin berikutnya, yaitu tentang 3 kewajiban yang wajib diyakini dan diamalkan setiap muslim. 3 kewajiban yang wajib diyakini dan diamalkan setiap muslim. Jadi bertahap dia. Jangan nanti antum pikir udah 4 saja cukup. Ada lagi yang lain. Cuman satu-satu disampaikan. Oh ternyata bisa 4 nih. Ada lagi yang wajib. Ya, bertahap dia. Jadi ada 3 kewajiban yang wajib diyakini dan diamalkan setiap muslim. 1. Apa yang 3 itu? 1. Wajib taat kepada Rasul. Wajib taat kepada Rasul. Itu wajib diyakini, wajib diamalkan. Taat kepada Rasul. Itu wajib diyakini. Kita harus yakin seorang muslim harus taat pada Rasul. Yakini itu. Tak ada ceritanya seorang muslim itu tak perlu taat kepada Rasul. Tak boleh. Setiap muslim wajib taat kepada Rasul. Melanggar perintah Rasul itu sama dengan melanggar perintah Allah. Kalau kita yakin Rasul itu utusan Allah. Jadi kalau kita yakin seorang Rasul itu utusan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, yakin atau enggak Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin. Berarti melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan melanggar perintah Allah. Menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 yang wajib diyakini dan diamalkan setiap muslim yaitu
taat kepada Rasul. Ini harus kita masukkan ke dalam hati kita. Jangan teori-teori ditulis saja ini. Ditulis, dihafal, bisa menjawab. Bukan itu maksud kajian. Kajian itu bukan seremoni perkumpulan, ya. Mazhar ijtimaiyah, istilah orang sekarang. Kajian itu bukan itu maksudnya. Seremoni perkumpulan. Kajian itu apa? Bagaimana kita semakin takut kepada Allah. Jadi jangan cuma tulis, dihafal, tahu jawab, tapi nggak masuk ke hati. Apa gunanya itu? Jadi ketika kita tulis itu wajib taat pada Rasul, itu harus kita hayati. Itu harus kita resapi bahwa saya sebagai manusia, hamba Allah, saya wajib taat kepada Rasul. Dalam perjalanan hidup kita nanti, dimanapun kita berada, itu harus terngiang di dalam pikiran kita. Itu harus ada, hadir dalam pikiran kita bahwa saya wajib taat pada Rasul. Sehingga dalam perjalanannya nanti, setelah kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita semangat mengamalkannya. Kita tak takut untuk mengamalkannya, karena kita di awal sudah sadar wajib taat pada Rasul. Kalau cuma ditulis-tulis, perkara tak diundang kawan, nanti tinggal itu sunnah Rasul. Kenapa bapak tak ngaji lagi? Tak sanggup, di kampung tu borat, tak dikawani orang tuaku, tak diundang, udah mundur. Karena dia tak tahu bahwa mentaati Rasul hukumnya wajib. Wajib bagi seorang muslim yang bersyahadat untuk taat kepada Rasul. Jadi masukkan itu ke dalam hati kita. Jadikan itu sebagai prinsip agama kita, prinsip hidup kita. Jelas anak-anak muda, jelas wajib taat sama Rasul. Ya, bayangkan itu. Jangan tulis-tulis saja gitu. Itu apa itu ilmu begitu? Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua yang wajib kita yakini dan kita amalkan, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini prinsip. Prinsip. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jelas atau tidak? Jelas? Apapun masalahnya, bagaimanapun keinginan kita, apapun alasannya, tak boleh bagi seorang muslim menyembah, beribadah, berdoa, berharap kepada selain Allah. Tak boleh. Walaupun itu wali, walaupun itu habib, walaupun itu tuan guru, walaupun itu nabi, walaupun itu malaikat, semua itu makhluk yang tak berdaya. Mereka memang punya keistimewaan, mereka memang punya kemuliaan di sisi Allah, mereka memang memiliki keutamaan di sisi Allah, tapi mereka tetaplah hanya makhluk yang tak boleh disembah. Mereka tak berdaya. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, tidak bisa menolak dari apa yang kita khawatirkan. Mereka hanyalah makhluk. Kalaupun mereka mulia, bukan berarti mereka layak untuk disembah. Karena yang boleh disembah, yang pantas diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh goyang kita dalam masalah itu. Jelas atau tidak? Jelas? Karena sekarang semakin hari orang belajar agama semakin lewat internet. Dan di internet itu syubhatnya sangat banyak dan tak terbedakan mana yang syubhat, mana yang sunnah. Ya, kita yang rajin-rajin belajar lewat internet, hati-hati, halus-halus sekarang.
halus-halus dia, tapi jelas arahnya. Arahnya pengkaburan terhadap tauhid. Jelas arahnya, jelas targetnya. Bagi kita yang tak paham itu, hati-hati. Makanya dalam masalah apapun, dalam kasus apapun, apapun alasan mereka ahli bid'ah itu, kita tetap pegang prinsip kita. Kita pegang prinsip kita bahwa seorang hamba tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka bilang Nabi itu kan punya karamah, punya mukjizat, punya kemuliaan, punya syafaat, punya apapun alasan mereka, tak perlu kita pikirkan alasan itu. Tak perlu kita bantah-bantah alasan itu untuk tingkat-tingkat kayak kita ini. Yang jelas kita yakin la ilaha illallah, yang lain itu syubhat. Yang kita yakini tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apapun alasan mereka, Quran apapun yang mereka bawakan, hadis bagaimanapun yang mereka bawakan, anggap semua itu sebagai syubhat. Yang jelas bagi kita, yang muhkam, yang tidak mutasyabih istilahnya, yang muhkam bagi kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh diibadahi, disembah kecuali hanya Allah semata. Jelas atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib diyakini dan diamalkan. Bukan diyakini saja, bukan dipelajari saja. Diyakini dan diamalkan bagi setiap muslim, yaitu wajib membenci kekufuran dan orang kafir. Wajib membenci kekufuran dan orang kafir. Wajib membenci kekufuran dan orang kafir. Ya. Sekarang ini masalah ini sangat dikaburkan. Sangat dikaburkan. Kita tak perlu berdebat. Kita tak perlu memikirkan syubhat mereka. Yang jelas kita pegang saja prinsip agama kita. Prinsip agama kita bahwa yang namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya harus benci dengan musuh Allah dan Rasulnya. Yang namanya orang mengaku cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya dia wajib benci dengan semua yang Allah benci. Nggak ada itu. Tak ada gunanya pengakuan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Seperti kekufuran. Nggak ada itu. Tak perlu kita berdebat. Bolehkah manggang-manggang malam tahun baru? Tak perlu kita bahas-bahas itu. Kalau Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya, Anda harus jauhi semua yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Selesai. Kegiatan kita walaupun sekedar manggang-manggang, tapi di malam tahun baru, apa itu? Itu dalam rangka apa? Kita tahu itu perayaan orang kafir, kita tahu itu agamanya orang kafir. Terus kita mau ngapain di situ? Apapun alasannya, kan ini hari libur. Berapa banyak liburan yang kita tak manggang-manggang? Kenapa pas malam itu kita manggang-manggang? Hah? Sepele memang kan? Sepele itu. Kenapa di hari tahun baru, di pagi harinya kita pakaikan anak kita baju baru, kita keliling-keliling jalan-jalan? Mau ngapain? Ini kan liburan. Berapa banyak hari libur nggak seperti itu? Kita tahu itu perayaan orang kafir. Tak perlu berdebat. Kalau memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, benci. Kita harus buktikan kita benci
kita jauhi semua yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Selesai. Kalau tidak, pengakuan kita berarti omong kosong saja itu. Cinta-cinta tapi tak terbukti cintanya. Sederhana saja. Jelas atau tidak? Jelas? Jadi hafal itu yang 3 itu. Hafal, yakini, resapi, amalkan. 1, apa itu? Apa? Taat kepada Rasul. Yang kedua, tidak menyembah selain Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga, membenci kekufuran dan orang kafir. Itu harus. Dan kita sampaikan, sering kita ulang-ulang, ini bukan berarti agama kita intoleran. Bahasa orang-orang naula ya kan, atau anti kebinekaan, atau apalah bahasa mereka. Tidak. Kita benci dengan orang kafir tak akan mengganggu keutuhan, kedamaian NKRI. Sering kita ulang-ulang, jangan samakan orang-orang yang suka nuduh Wahabi itu. Sampaikan kepada mereka, jangan kau samakan Pak agamamu dengan kami. Jangan samakan. Di dalam agama kita, benci dengan orang kafir itu prinsip. Tapi dalam muamalahnya, dalam kesehariannya, yang kita benci itu kita baik. Bukan kita lempar tokonya, bukan kita ganggui usahanya, bukan kita usir-usir dia, enggak. Jadi tidak mengganggu kenyamanan berbangsa dan bernegara. Kenapa begitu? Itu tadi, jangan samakan agamamu dengan agama kami yang mulia ini. Kalau agamamu mungkin kalau udah benci, jajah, pijah, injak, habisi, ambil semua harta kekayaannya. Itu agamamu. Sehingga kau takut itu. Kalau agama kami, dengan musuh kami diperintahkan berbuat baik. Dengan musuh yang kami benci, sikap kami baik. Mana telawan itu? Tidak ada agama seindah, semulia, seluhur, sesempurna Islam. Jadi jangan samakan. Jadi tak perlu kita takut juga mengatakan bahwa prinsip agama kita benci dengan orang kafir. Itu tidak perlu, itu prinsip. Sampaikan. Cuman jelaskan sama dia kalau dia tak paham bahwa kami orang Islam, walaupun kami benci dengan orang kafir, dalam hubungan sosial kami diperintahkan berbuat baik. Apalagi kita masing-masing mengemban amanah dakwah. Kita harus tunjukkan sikap yang baik, kita harus tunjukkan akhlak yang baik, agar mereka musuh-musuh Allah itu tertarik dengan agama Allah. Kita punya misi dakwah. Kita harus punya misi dakwah walaupun kepada orang kafir. Jangan asik sibuk menyalahkan sesama kita saja, walaupun kadang itu penting, tapi keluar hilang, tumpul. Keluar tumpul. Tak ada mungkin dalam target dakwahnya, sama sekali mungkin tak ada untuk mengislamkan orang kafir. Wah, ini salah juga. Jadi dimanapun kita punya prinsip dakwah. Salah satunya, kita tunjukkanlah akhlak yang mulia. Kita tunjukkan sifat yang mulia yang diajarkan di dalam agama kita, supaya mereka tertarik dengan agama kita. Jadi beda ya. Beda dengan agama mereka, yang kalau benci itu berarti serang, yang kalau benci itu berarti ganggui, yang kalau benci berarti jajah. Kita tidak. Kita tidak seperti itu. Rasulullah SAW jelas mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang dilindungi, dijamin keamanannya, maka dia tak akan mencium bau surga. Huzaifah, sering saya sampaikan dalam kitab Adabul Mufrad, Huzaifah
ketika dia motong kambing, pembantunya motong kambing, apa dia bilang? Kalau nanti sudah siap, yang pertama kali kau antar tetangga kita yang Yahudi. Pertama nanti yang kau antar tetangga kita yang Yahudi. Jelas. Jadi tidak mengganggu kebinekaan, tidak mengganggu Pancasila, tidak mengganggu NKRI, keutuhan ketahanan NKRI. Ya, Allah Ta'ala. Jelas tiga ini jelas, prinsip ini jelas. Yakini itu amalkan. Yakini dan amalkan. Taat kepada Rasul, menyembah hanya kepada Allah, dan menjauhi, membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Dalilnya, dalil taat pada Rasul. Dalil taat pada Rasul. Dalil taat kepada Rasul. Dalilnya surah Al-Muzammil 15-16. Surah Al-Muzammil 15-16. Intinya, inti dari dalil ini Al-Muzammil 15-16, Allah akan menghukum, Allah akan menghukum dengan hukuman yang berat. Allah akan menghukum dengan hukuman yang berat orang yang tak taat pada Rasul. Allah akan menghukum dengan hukuman yang berat orang yang tidak taat kepada Rasul, seperti Allah menghukum Fir'aun. Seperti Allah menghukum Fir'aun. Seperti Allah menghukum Fir'aun. Jadi taat kepada Rasul itu wajib. Kenapa? Karena kalau tidak taat kepada Rasul, kita akan dihukum oleh Allah. Kita akan dihukum oleh Allah seperti Allah menghukum Fir'aun yang tidak taat kepada Rasul Allah yang bernama siapa? Musa alaihissalam. Allah berfirman, ini tak usah ditulis, di rumah ada itu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Ya, inna arsalna ilaikum rasulan, kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, dan seperti kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun sayangnya fa'asa fir'aunur rasul, Fir'aun tidak taat kepada rasul yang diutus. Fir'aun durhaka, menentang, membangkang rasul yang diutus. Fa'akhadnahu, kami hukum dia. Kami hukum siapa? Fir'aunnya. Akhdhaw wabila, dengan hukuman wabila, syadida, dengan hukuman yang sangat berat. Jadi intinya, inti ayat ini, tidak taat kepada Rasul, kita akan dihukum oleh Allah seperti Allah menghukum Fir'aun. Cuman ada pelajaran di sini. Ada apa dengan Fir'aun? Ini sudah sering saya sampaikan. Ini harus kita renungkan. Fir'aun kaya. Kaya? Kaya. Kita? Tidak. Tidak sekaya Fir'aun. Jauh kekayaan kita dibanding Fir'aun, jauh.
Fir'aun raja. Kita entah apalah pejabatan gitu, entah apa. Ya, Fir'aun banyak pengawalnya. Kita ada bodyguard gitu. Ya. Fir'aun apa lagi? Dan seterusnya lah. Kaya, kuat, hebat, terkenal, raja. Semuanya dia miliki dengan urusan dunia ini. Tapi dengan gampangnya dihancurkan oleh Allah. Fir'aun yang begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu kayanya, begitu tinggi jabatannya, begitu banyak pasukannya, begitu lengkap persenjataannya, begitu lengkap pengawalnya, dengan sedetik mungkin, dengan begitu gampangnya dihancurkan oleh Allah karena menentang Rasul. Pelajarannya bagi kita, kita tidak sekaya Fir'aun, kita tak sehebat Fir'aun, kita tak ada pengawal seperti Fir'aun. Kalau kita menentang Rasul, kira-kira kita lumat enggak? Kira-kira kita habis enggak? Apa yang kita andalkan? Apa yang ingin kita tonjolkan sehingga kita berani menentang Rasul? Apa yang ingin kita hebatkan, kita anggarkan, yang ingin kita tampilkan sehingga kita berani menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sadari itu. Kalaulah orang seperti Fir'aun menentang Rasul habis dalam waktu sekejap, apalagi orang seperti kita. Kenapa kita berani menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dalil tentang wajibnya menyembah hanya kepada Allah. Dalil tentang wajibnya menyembah hanya kepada Allah. Kalau habis waktu kasih tahu ya. Saya kalau nggak dikode nggak paham. Kalau yang lain mengkode saya tak paham juga. Yang mengkode harus panitia, yang lain usulan. Yang punya rumah pun tak mampan ini. Harus panitia, ya. Yang lain kau pun mengkode habis waktu tak laku. Itu semua usulan. Dalil tentang wajibnya menyembah hanya kepada Allah. Tak boleh menyembah selain Allah, siapapun. Walaupun nabi, walaupun malaikat, apalagi cuman mohon maaf Habib. Apalagi cuma Habib. Dalilnya surah Al-Jin ayat 18. Surah Al-Jin ayat 18. Intinya Allah melarang. Intinya Allah melarang untuk menyembah dan berdoa pada siapapun. Garis bawah itu siapapun itu. Pada siapapun. Garis bawahi, masukkan ke otak, masukkan ke hati. Pada siapapun selain Allah. Termasuk mau dia malaikat, mau dia wali, mau dia nabi, ya tak ada. Siapapun. Allah berfirman, wa annal masajida lillah, bahwasanya seluruh masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka jangan kalian beribadah, jangan kalian berdoa. Dua di situ perintah, larangan. Fala tad'u, jangan kalian beribadah, menyembah, jangan kalian berdoa ma'allahi ahada, pada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan, kata Allah, jangan. Larangan dah? Larangan. Jangan. Yang melarang bukan saya, bukan ketua remaja masjid, bukan anggota dewan, bukan Pak Presiden terhormat Joko Widodo. Yang melarang Rabbul Izzati wal Jalal. Allah mengatakan fala, jangan. Terus apa lagi alasannya? Udah dibilang jangan, kan dogil itu. Ya, udah dibilang jangan, masih lagi. Jangan kalian beribadah, jangan kalian berdoa kepada siapapun. Ahada, nakirah dia, pada siapapun selain Allah. Siapapun. Kalau tak paham kata siapapun, tak tahu oleh situ. Memang yang tak adalah pahamnya itu. Jelas kata siapapun itu jelas. Apalagi dibahas-bahas itu nakirah fi siyakin nahyi, ya. Kalau dibahas-bahas begitu, itu nakirah fi siyakin nahyi. Dia katanya bentuknya nakirah dalam konteks larangan. Dalam usul fikih itu memiliki makna umum. Siapapun tanpa terkecuali. Tak ada yang boleh kita sembah, tak ada yang boleh kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Jangan cari-cari ayat mutasyabihat yang kayaknya. Cari yang jelas. Jelas, tegas. Jelas dan tegas. Ya. Kemudian dalil berikutnya, dalil tentang wajibnya membenci kekafiran dan orang kafir. Wajib, dalil tentang wajibnya membenci kekufuran dan orang kafir. Dalilnya surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22. Surah Al-Mujadilah ayat berapa? 22. Intinya tulis intinya mungkin di Quran di rumah tak ada. Kalau ayatnya dan artinya insya Allah ada. Kata ada, nah bilang sama saya biar saya belikan Quran terjemahan. Kalau tak ada uang. Ya, kalau tak ada pula, bilang. Saya serius, bukan bercanda enggak. Saya belikan. Namanya tak ada, kan kasihan kita. Handphone ada, Quran tak ada. Itu kan? Kan kasihan lah itu. Kereta ada, Quran tak ada, Islam Quran tak ada. Allah, yang sakit lagi itu beragama ini. Ya. Intinya surah Al-Mujadilah ayat 22 ini tidak mungkin ada orang yang mengaku beriman. Tidak mungkin ada orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya tapi tetap cinta membela musuh Allah, musuh Allah. Tak mungkin ada itu. Tak mungkin ada. Coba kata-kata tak mungkin ada itu dihayati.
Tak mungkin ada mengaku beriman kepada Allah tapi cinta kepada musuh Allah. Itu tak mungkin ada. Allah bilang tak mungkin ada. Kalau ada dua kemungkinan. Berarti firman Allah salah. Allah bilang tak mungkin ada. Kalau ada mengaku beriman tapi cinta sama orang kafir, ada dua kemungkinan. Firman Allah yang salah atau iman dia yang palsu. Jelas bahasanya. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasul. Tidak mungkin ada. Bukan dilarang lagi, enggak. Kalau dilarang mungkin masih ada. Ini dibilang tak ada. Tak mungkin ada orang mengaku beriman tapi cinta sama orang kafir, itu tak ada. Kata Allah tak ada. Kalau ada, entah pejabat dia misalnya gitu kan, kalau ada dua kemungkinan. Berarti informasi Allah salah, firman Allah salah. Mungkin firman Allah salah? Tidak. Berarti kemungkinan kedua, iman dia palsu. Jadi tak perlu berdebat. Tak perlu berdebat. Begini katanya. Kami tak paham begini, Pak. Yang kami paham surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah bilang tak ada, la tajidu qauman. Tak mungkin ada orang mengaku beriman cinta dengan orang kafir. Itu tak ada. Kalau ada, dualah kemungkinannya, Pak. Firman Allah salah atau iman Bapak palsu. Sudah, pilih sajalah itu. Paham atau ngantuk? Jelas? Ya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu bapak mereka, au abna'ahum, meskipun itu anak mereka, au ikhwanahum, meskipun itu saudara mereka, au ashiratahum, meskipun itu keluarga mereka. Tak ada itu, tak ada. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang benci sama orang kafir tuh, itu baru benar-benar beriman. Itulah yang benar-benar beriman. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan keimanannya itu Allah kokohkan, Allah kuatkan dengan bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan mereka yang benci sama orang kafir, wa radu anhu, dan mereka pun puas dengan balasan Allah, wa radu anhu, ulaika hizbullah, mereka itulah yang benar-benar golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah hanya golongan Allah yang akan menang, yang akan menang. Jelas atau tidak? Habis waktu. Ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ini sedikit. Paham itu yang tiga itu? Ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan keutamaan membenci orang kafir dari ayat ini. Keutamaan membenci orang kafir dari ayat ini. Ingat itu ya. Nanti saya tanya itu sampai mana kita, gitu kan? Sampai mana? Udah beli buku? Beli buku, tak ada uang, bilang sama Abu Albani. Bu, tak ada uangku, Bu. Gampang itu kan, Bu? Enggak mampan Abu Albani, Pak Haji. Kasih tahu Pak Haji. Ya. Buku-buku segitu tak mampan Pak Haji, masuk saya. Oh, kan gitu. Sampaikan lah, kalau nggak ada uang beli buku tulis, bilang juga. Nah, usah malu-malu. Toib, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.
dimatikan aja itu Pak.